di sebelah kiri ini ada low dan high. Ini kita sebut knowledge. Jadi seseorang yang memerlukan training adalah seseorang yang punya good attitude, namun masih memiliki knowledge dan skill yang rendah ya. Jadi mereka memerlukan pelatihan. Dan kalau yang B, orang-orang seperti apa yang perlu lingkungan pendukung. Nah, lingkungan itu bukan cuma tembok, ruangan pelatihan, tapi juga yaitu gaya kepemimpinan seseorang manajer atau pemimpin. Nah, di sini mengapa mereka perlu perubahan lingkungan atau fasilitas? Di situ karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang punya good attitude. Mereka punya high knowledge and skill. Kamu bayangkan orang-orang yang punya good attitude, high knowledge and skill, tapi mereka dikasih kerjaan yang sangat-sangat mudah mereka selesaikan, dan itu terus. Pasti mereka akan boring, pasti mereka akan merasa, wah ini gak menantang lagi. Nah ini sangat-sangat boleh dikatakan sangat-sangat berbahaya kalau kita mau kehilangan mereka. Ya teruskan saja mereka melakukan hal-hal yang mudah. Tapi kan tentu sebagai talent yang potensial, kita nggak mau mereka begitu saja meninggalkan perusahaan, sehingga kita harus retain them, kita harus jaga mereka. Nah, untuk jaga mereka perlu lingkungan yang mendukung, seperti kasih mereka project, kasih mereka tantangan lebih, sehingga mereka terpacu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin masa depan. Kita harus jaga mereka dan membuat program development sehingga mereka merasa bahwa mereka mampu mencapai posisi lebih tinggi. Ini adalah calon-calon pemimpin sebenarnya yang ideal ya kalau dibilang, karena mereka sudah punya high skill, high knowledge. Sedangkan kalau A itu adalah poor attitude. Sikapnya selalu menentang, ya selalu nggak mau berkontribusi. Mereka punya job knowledge dan skill yang cukup saja, tidak berlebihan. Dan orang-orang ini yang mereka butuhkan adalah semangat. Mereka perlu diberikan coaching, diberikan counseling oleh para pemimpinnya. Nah, kalau yang C, nah ini yang C nih. Mereka adalah poor attitude, selalu ngelawan, nggak mau kontribusi, mengeluh, menyalahkan. Dan mereka juga poor job knowledge. Seiring waktu bertahun-tahun, belasan tahun, mereka nggak mau meningkatkan kemampuan mereka, sehingga akhirnya mereka agak ketertinggalan lah ibaratnya. Nah, perlu diketahui bahwa orang-orang yang masuk kategori C adalah kebanyakan ya, dari pengalaman saya puluhan tahun, kebanyakan adalah orang-orang yang senior supervisor, senior staff, di mana mereka sudah lebih dari 7 sampai 10 tahun lebih mereka cuma ada di posisi yang sama. Agar mereka bisa bertahan dan perusahaan mendapatkan manfaat, mereka perlu perubahan administrasi. Contohnya mereka perlu yaitu ditangani dengan lebih spesifik ya, seperti dievaluasi keinginannya, motivasinya, apakah mereka ingin berkontribusi ke depan atau tidak. Nah, saking mereka tidak pahamnya bagaimana berkontribusi lebih, melakukan hal-hal yang baru, sehingga mereka harus dibantu dengan wise ya, dengan bijaksana. Nah, ada juga caranya adalah dengan transfer mereka, kasih ke lingkungan yang baru sehingga mereka tidak merasa boring dan semoga ada tantangan yang baru, karena mereka melakukan itu terus gitu. Dan mereka nggak mau berubah juga kalau nggak disuruh berubah. Dan bila mereka tidak mau juga berubah dan selalu membuat hal-hal yang tidak produktif, maka ya biasanya ini adalah langkah terakhir ya, yaitu termination. Nah, Anda bisa lihat ini adalah 4 kategori dari performance problem analysis. Kalau Claudia, dia masuk ke kategori yang mana? Claudia itu dia masuk ke kategori ini ya, yaitu kolom D. Punya attitude bagus, keinginan energi tinggi, mau belajar karena dia baru masuk ya. Dan
knowledge-nya dan skill pekerjaannya rendah. Nah, untuk itu para pemimpin perlu memberikan atensi kepada mereka ini. Nah, apapun posisinya, statusnya, mau dia kontrak staff, mau dia part-timer, tetap mereka akan bermanfaat asal ditangani dengan baik dalam hal pelatihan dan pengembangan diri mereka. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mari kita lihat bahwa Anda di sini sebagai leader, tentu Anda pengen analisis. Problem-problem itu bisa muncul dan problem kecil akan menjadi problem sedang dan problem sedang akan menjadi potensi problem besar. Nah, sebaiknya kita manage hal-hal yang mudah kita manage sebelum problem besar muncul. Mau kan kita mengantisipasi hal-hal yang nanti ke depan berpotensi muncul seperti big problem? Kita kan nggak mau. Mendingan hal kecil kita manage daripada saat masalah masih kecil kita manage. Nah, manage lah, yaitu para employee, para staff, para talent itu pada saat mereka baru bergabung, sehingga kita bisa tingkatkan knowledge mereka yang rendah menjadi tinggi, skill mereka yang rendah menjadi tinggi, dan kita jaga agar attitude mereka tetap terjaga, tetap good, sehingga mereka bisa naik ke atas ini nih, yaitu good attitude sama high knowledge and skill. Dan kita terus jaga, kasih mereka tantangan, kasih mereka project, ya, kasih mereka atensi, kasih mereka pelatihan terus, advancement, sehingga menghindar agar dari good attitude menjadi poor attitude. Bisa loh terjadi. Dari good attitude, high knowledge, kalau terus menerus begitu dan stop belajar, lama-lama mereka knowledge-nya ketinggalan dari perubahan situasi ya, sehingga mereka jadi knowledge-nya jadi not adequate, tidak cukup knowledge-nya, dan dari good attitude menjadi poor attitude, dan akhirnya mereka bisa termination. Ya sayang ya, talent kok akhirnya beberapa tahun kemudian jadi talent yang determination. Sayang banget ya. So kita bantu semuanya dengan pelatihan dan pengembangan diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.